Halo guys, good night. Welcome to my Anggia Podcast. Oke guys, sesuai dengan di judul dan thumbnailnya ya. Jadi di podcast kali ini kita ngebahas tentang menahan rasa marah gitu. Nah, seperti yang kita semua tahu ya, bahwa semua orang itu memang bisa meluapkan rasa marah. Tapi tidak semua orang itu bisa menahan dan meredam rasa marahnya gitu. Karena pada dasarnya kita hanyalah manusia biasa, jadi ya wajar kalau kita itu sesekali memiliki rasa marah gitu. Marah itu mudah, tidak perlu sekolah untuk bisa marah. Tidak perlu syarat apapun untuk bisa marah. Tidak perlu ikut kursus apapun untuk bisa marah. Betul? Ya kan? Ya. Jadi emang gitu, marah itu mudah gitu loh. Gak perlu sekolah. Pokoknya gampang banget lah buat marah. Marah itu sesuatu hal yang wajar dan tentu dimiliki oleh semua makhluk hidup. Semua yang hidup pasti bisa marah. Saat kita beranggapan bahwa dengan marah, kita itu akan tampak berwibawa, itu adalah hal yang salah. Karena tidak seorang pun menyukai orang yang pemarah. Ya bukan mungkin sih, iya memang benar, saya juga termasuk orang yang pemarah. Tapi gimana ya, tujuan di podcast ini adalah saya juga kayak untuk menjadi penopang diri saya sendiri, supaya tidak menjadi orang yang pemarah gitu. Jadi sebenarnya gini guys, orang yang kuat itu tidak diukur saat ia bertarung. Tapi orang yang kuat, orang yang hebat adalah orang yang bisa mengendalikan rasa marah saat keadaan dan orang lain tuh membuat dia harus marah gitu. Jika kamu sedang marah, akan lebih baik jangan berkata apa-apa gitulah. Karena ketika kemarahan itu berada pada diri kita, bisa jadi kita tuh akan menyesal atas apa yang kita ucapkan ketika marah gitu. Saat kita membalas kebencian dengan makian, dengan kemarahan, maka saat itulah musuh kita tuh akan merasa menang gitu. Saat kita marah, hitunglah sampai 10 sebelum berbicara. Dan jika kita sangat marah, hitunglah sampai 100 atau 1000 sebelum bicara. Dan dalam hati gini, ya ampun jangan marah gitu kan. Tahan emosi lah pokoknya gitu. Intinya kalian harus meyakinkan diri kalian atau diri kita sendiri supaya bisa meredam rasa marah gitu. Apa sih untungnya marah gitu kan? Ketika kita sedang marah, jangan memutuskan sesuatu. Dan ketika kita sedang bergembira, jangan pula menjanjikan sesuatu. Karena saat itu kita tidak sedang berpikir jernih. Iya kan? Karena saya sendiri juga mengalami hal seperti itu gitu. Diamlah saat kita itu sedang marah. Diam dan renungilah. Karena saat marah, sebaik apapun diri kita bisa menjadi orang yang sangat jahat. Jika kamu benar, kamu tidak perlu marah. Jika kamu salah, kamu tidak boleh marah. Lemparkan senyuman kepada orang yang telah memancing amarah kita. Berhentilah marah dan tinggalkan kepanasan hati itu gitu. Jangan marah karena kemarahan hanya akan membawa pada kejahatan. Cinta itu lembut dan menginginkan kebaikan serta kedamaian bersama, bukan untuk egois dan ingin menang sendiri. Kemarahan dimulai dengan kegilaan dan berakhir dengan penyesalan. Kamu boleh marah karena siapapun bisa marah. Marah itu mudah, tetapi marah pada orang yang tepat, dengan kadar yang sesuai, pada keadaan yang tepat, dan dengan maksud serta tujuan yang benar, dan dengan cara yang baik, bukanlah suatu hal yang mudah gitu. Marahmu yang mana gitu? Marah kita yang mana sih gitu? Marahnya orang yang mulia itu terlihat dari sikapnya ya guys ya. Dan marahnya orang yang bodoh itu bisa terlihat dari apa yang diucapkan atau dari ucapan lisannya gitu loh. Kemarahan adalah keadaan di mana lidah atau mulut kita itu bekerja lebih cepat daripada pikiran kita gitu. Dan tindakan kita itu lebih cepat daripada nurani kita. Iya kan? Jadi siapa yang masih sering kayak gitu? Aku masih sering sih guys. Terus ya guys ya, kita juga perlu tahu bahwa terlalu banyak hal yang tidak bisa diselesaikan dengan rasa marah. Semua yang diawali dengan rasa marah akan berakhir dengan rasa malu.
Orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Sebaik-baiknya kesabaran adalah saat diri kita itu lebih memilih diam, padahal sebenarnya emosi kita itu sedang meronta-ronta, ingin didengarkan, ya, ingin curhat, ingin ya kayak gitulah pokoknya ya kan. Sebaik-baiknya kekuatan adalah ketika kita memilih untuk tetap tersenyum, meskipun sebenarnya ada air mata yang sejak tadi itu tidak bisa ditahan, tidak bisa dipendam gitu. Semoga banyak hati yang lembut dan bisa melunak, banyak marah yang bisa meredah, dan banyak kecewa yang bisa pulih. Asik. Istilahnya gini guys, kita itu hidup jangan seperti kepiting yang mudah terperangkap dalam kemarahan. Ketika kita tidak bisa mengendalikan rasa marah kita tuh akan merasakan banyak kerugian guys. Misalnya, rugi karena kehilangan teman, kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan, atau bahkan kehilangan gebetan. Ya, aduh nggak apa-apa lah ya, bucin-bucin dikit ya kan ya. Jangan sampai orang yang kita kenal itu ilfil sama emosi kita gitu. Mudah marah dan mudah tersinggung mungkin di awal akan terasa sangat puas ya, tapi hanya sesaat, dan itu akan meninggalkan rasa penyesalan yang berkepanjangan guys. Bukannya menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah. Mulai hari ini, mari kita belajar untuk jangan mudah marah, karena marah adalah ciri orang yang lemah. Oke, sekali lagi kita tanamkan pada diri kita sendiri, mulai hari ini, jangan mudah marah, karena marah adalah ciri orang yang lemah. Oke, jangan biarkan emosi menguasai diri, agar tidak ada hati yang dilukai. Asik. Jadikan sabar dan ikhlas sebagai solusi untuk bisa tenangkan hati. Oke guys, mungkin sekian ya podcast kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk diri saya sendiri dan motivasi untuk teman-teman semua. Oke, see you next podcast. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan share ya. Oke, bye-bye. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, love is mine.